Kembali lagi dengan kami, Meteorologi Perkasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jawad. Di sini kami telah membangun kuartal dengan kapasitas 5 meter kubik per detik. Di sini kami bekerja sama dengan Teknobu. Kebetulan kita sedang berlokasi di Tanjung Pinang, Kabupaten Pinang, Bekasi. Izinkan saya memperjelaskan sistem unit water treatment plant yang kita bangun di sini. Terdapat dua jalur intake, satu jalur dari air laut dan satu jalur dari air waduk. Proses yang pertama adalah pinot koagulator. Di sini akan terjadinya proses koagulasi. Terdapat level indikator untuk mengetahui debit air yang akan diproses, 5 meter kubik per jam. Di sini terdapat unit elektro adjust pH yang berfungsi untuk menetralisir pH air. Masuk ke proses berikutnya. Di sini adalah tangki flokulator, di mana terjadinya proses flokulasi. Di sini terdapat elektrokoagulan yang berfungsi sebagai pengganti chemical PAC atau koagulan. Proses selanjutnya, air akan mengalir menuju tangki clarifier. Di sini akan terjadi proses sedimentasi. Bantu dengan adanya unit tube settler lamela. Pada tangki multimedia filter, di sini juga terjadinya proses filtrasi. Setelah proses filtrasi, air akan mengalir menuju tangki effluent atau tangki penampungan sementara air hasil olahan water treatment plant. Pada effluent tank terdapat 3 unit pompa. Pertama adalah pompa rinsing, lalu pompa produk air waduk, lalu pompa produk air laut. Pompa produk air laut akan dihidupkan ketika air intake yang kita proses adalah dari air laut. Sedangkan pompa produk air waduk akan kita hidupkan ketika air intake yang kita proses adalah air waduk. Pompa rinsing akan hidup berdasarkan timer. Motores valve rinsing akan open ketika pompa rinsing hidup. Pompa rinsing berfungsi untuk melakukan pencucian pada media filter. Pompa rinsing akan menghisap air dari effluent tank, lalu mengalirkan air bertekanan melalui input rinsing. Kotoran yang dihasilkan akibat terjadinya kontak air bertekanan dengan media filter akan terbuang melalui jalur output rinsing. Pompa produk air waduk akan mentransfer air menuju unit elektrodisinfektan air bersih yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang terkandung di dalam air. Unit ini berada sebelum masuk ke unit tangki produk 5 meter kubik. Setelah dari elektrodisinfektan, maka air akan langsung masuk ke tangki produk HDPE 5 meter kubik. Sebelum masuk proses SWRO, di sini terdapat unit elektro antiskalan yang bertindak sebagai pencegah kerak dan deposit inorganik sehingga membran RO senantiasa awet dan tahan lama. Di sini juga terdapat unit elektrobiosite yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan biologis pada membran. Pompa produk air laut akan mentransfer air ke unit SWRO. Berikut adalah unit SWRO.
Produk dari SWRO juga akan masuk ke dalam tangki produk HDPE 5 meter kubik. Berikut adalah jalur input dari air produk SWRO. Sebelum air masuk ke dalam tangki, air diproses oleh unit elektrodisinfektan air bersih untuk membunuh mikroorganisme yang terkandung di dalam air. Setelah itu, baru air masuk ke dalam tangki produk. Output dari tangki produk terdapat 2 unit pompa. 1. Input air minum. Dan yang kedua adalah pompa distribusi ke mako atau ke groundwater tank. Setelah pompa distribusi air minum, air akan ditransfer menuju cartridge package. Terdapat unit cartridge sebelum dan sesudah elektroaktif. Lalu air mengalir ke elektrodisinfektan air minum sebelum air masuk ke proses pengisian. Ini adalah unit display galon. Di sini saya coba mensimulasikan bagaimana operasional untuk pengoperasian unit ini. Pertama, isi air dari saklar yang kiri, saklar pengisian atas. Oke. Lanjut ke penyikat. Lalu bilas bagian bawah. Kalau dirasa sudah bersih, lanjut ke pengisian. Ya, ini adalah saklar on di bawah, ke atas untuk mematikan. Kita coba isi. Inilah hasil air dari display galon. Saya coba rasakan. Ada manis-manisnya ya. 11-12 sama brand aquanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.